Ini adalah pemandangan dari daerah Batu Maropa. Sejauh mata memandang adalah daerah Tambah. Jadi orang-orang yang marga Tambah harus bangga punya Batu Maropa karena daerah ini menjadi salah satu daerah wisata sekarang. Ya, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Herald Rafael Sihotang. Kalau biasanya kita mengukur jalan dengan jalan kaki, pagi ini kita akan mulai naik ke atas dari daerah Batu Lamak ini dengan menggunakan sepeda motor nantinya. Dan di sepanjang perjalanan nanti kita akan melihat beberapa tugu seperti sebelah kanan ini. Kemudian jalan ini sendiri ada beberapa yang bagus, ada juga yang tidak terlalu bagus. Artinya kalau menggunakan sepeda motor harus lebih berhati-hati karena ada beberapa jalan yang sedikit berlubang. Apalagi kalau menggunakan mobil harus lebih berhati-hati karena posisi jalan ini sendiri agak sedikit kecil. Jadi harus saling memberikan jalan ketika ada yang mau naik ataupun turun antara sama mobil. Nah, di sepanjang perjalanan di sebelah kiri dan kanan kita bisa lihat ada jagung, kemudian ada padi baru ditanam, dan sebagian lagi ada juga kopi. Jadi mayoritas komoditi yang keluar dari sini adalah padi, tapi ada beberapa juga jagung ataupun kopi. Semakin kita ke atas, semakin kita bisa melihat banyak petani yang sedang bekerja pagi ini ya. Dan di sebelah kanan kita yang terlihat hijau itu adalah jagung yang mungkin sedikit masih muda, belum siap untuk dipanen ya. Oke, setelah kita parkirkan sepeda motor, maka kita akan mulai pendakian kita. Jalan yang pertama kita lalui di sebelah kanan kita adalah jagung, dan jalan caranya tidak terlalu menanjak tapi cukup membuat kita harus menarik nafas. Dan kalau kita lihat dari sedikit tadi menanjak pertama, masih sedikit tidak terlalu kelihatan, tapi kita sudah sedikit lebih tinggi dari posisi kita tadi naik. Nah, ini adalah daerah stop kita yang kedua untuk mengambil gambar, dan kabut sepertinya sudah mulai menutupi daerah Gunung Ciotang dan daerah Tambah. Nah, dari spot ketiga kita berhenti, kita melihat kabut sudah semakin banyak. Mudah-mudahan tidak semakin banyak supaya kita bisa melihat pemandangan yang terbuka nantinya di atas. Nah, sedikit informasi lagi, komoditi kopi di sini menurut pengakuan dari para petani sangat bagus karena mungkin curah hujan yang lumayan dan posisi daerah di sini tanahnya sangat bagus, warnanya hitam sehingga menghasilkan kopi yang bagus. Kita semakin tinggi semakin melihat, wah ternyata Tambah semakin tertutup oleh kabut sehingga sulit untuk melihat daerah Tambah dan sekitarnya. Masih tertutup kabut tebal. Kita akan menunggu sampai kabut ini berlalu, dan nanti kita akan mengambil gambar setelah kabutnya sudah pergi. Dan kita lihat kabut ini makin lama makin tebal, bukan malah makin pergi. Tapi kita bersyukur pagi ini dengan kabut ini kita merasakan ada kesegaran di daerah Bukit Maropa ini atau Batu Maropa ini. Nah, yang di atas sana yang ada tanda biru adalah Batu Maropa yang akan kita tuju. Kita masih sedikit di bawahnya. Ya, kita akan lanjutkan perjalanan kita ke atas. Semoga kita bisa sampai di tujuan dengan selamat. Dan perjalanan ke atas ini sebenarnya sudah tidak terlalu mendaki lagi, tapi kita sedikit berjalan mengarah ke sebelah kanan
lalu dan kita akan mengambil gambar yang mungkin akan lebih bagus daripada sekarang. Nah, itu adalah batu Maropa yang ada tanda biru dan bawahnya ada 2 batu itu. Itu adalah batu yang sangat terkenal untuk beberapa bulan belakangan karena banyak orang dari luar kota datang untuk melihat batu ini. Nah, di sekitar batu ini kita bisa lihat ada pemandangan yang kurang menarik, yaitu sampah-sampah yang berserakan. Dan ini menjadi PR juga kepada pengelola serta teman-teman yang datang ke sini, tolong untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena kami temukan ada tumpukan sampah, botol-botol bekas air mineral diletakkan begitu saja dan tidak dibuang. Karena sebagai tempat wisata harusnya kita menjaga tempat ini tetap bersih. Atau mungkin bagi teman-teman yang bawa botol aqua bisa membawa itu ke bawah dan dibuang di bawah sana, jangan dibuang di daerah sekitaran ini. Ini persis di samping daripada batu Maropa ini. Saya sendiri tidak terlalu nyaman melihat pemandangan. Oke, kita lihat ke bawah sekarang, sudah sedikit lebih terbuka, tapi tidak terlihat semuanya, hanya beberapa bagian daripada tambah yang terlihat. Kita akan tunggu sampai awannya ataupun kabutnya berlalu sehingga kita bisa mengambil gambar yang lebih terbuka. Nah, sudah semakin terbuka dan ini sudah terbuka semua. Bagus sekali terlihat pemandangan pagi ini. Oke, selamat pagi. Pagi ini kita sedang berada di Batu Maropa di daerah Tambaduluk. Kalau teman-teman ingin datang ke sini harus melalui perjalanan darat dari Pangururan ataupun dari Tele bisa langsung dari Sihotang Tambah naik ke Tambaduluk. Tapi kalau dari Pangururan naik darat dulu, menyeberang dari Tarabunga ke Tambah, kemudian naik sepeda motor ke daerah Tambaduluk, baru berjalan kaki sekitar 500 meter ke atas daerah daripada Batu Maropa ini. Batu Maropa itu kalau dalam bahasa Batak adalah batu yang bertindih atau yang satu batu di atas batu yang lain. Nah, konon cerita dulu batu ini terbentuk oleh sebuah legenda di mana dipercaya bahwa batu ini adalah sepasang kakak beradik yang mempunyai hubungan asmara dan mereka menjadi batu. Itu yang dipercaya oleh orang di daerah sekitar ini. Jadi ini adalah objek wisata baru di daerah Tambaduluk, di daerah Samosir Kabupaten terutama. Jadi kalau teman-teman ingin datang ke sini boleh, sangat bagus pemandangannya. Di bawah sana adalah daerah Tambaduluk, ke bawah sana adalah Desa Cintamaju, dan kita bisa melihat pegunungan. Sana adalah gunungnya Sihotang, ini juga adalah gunungnya Tambah. Jadi kalau ke bawah sana ada danau juga, di seberang sana adalah daerah Tarabunga ataupun daerah Simbolo. Jadi sangat bagus untuk memandang dari sini ke arah bawah sana, tapi butuh perjuangan untuk nyampe di sini. Ini adalah pemandangan dari daerah Batu Maropa. Sejauh mata memandang adalah daerah Tambah. Jadi orang-orang yang marga Tambah harus bangga punya Batu Maropa karena daerah ini menjadi salah satu daerah wisata sekarang. Ke arah atas ini masih ada gunung, di atas gunung. Gunung apa? Gunung Darat. Tadi mana itu posisinya? Tapi jauh. Banyak di sini kopi dan sudah mulai banyak dibangun gubuk-gubuk. Kalau Anda mau bersantai, di sana sudah ada gubuk, membeli aqua ataupun sejenisnya. Dan memang di sini orang rata-rata berkebun kopi.
Oke, pagi ini kita akan turun dan perjalanan turun kita akan lebih cepat daripada mendaki. Dan kalau tadi mendaki sekitar 30 menit, turun mungkin sekitar 10 menit, mungkin bisa lebih cepat, tergantung seberapa kuat kaki Anda bisa menahan turunan ini. Jadi sebenarnya perjalanan ini hanya akan ngos-ngosan ketika naik saja, tapi ketika turun Anda harus punya lutut yang kuat untuk menahan posisi daripada badan Anda. Dan biasanya sepatu juga mempengaruhi, jangan sampai Anda tergelincir hanya gara-gara sepatu yang licin. Pagi ini sepertinya kontras kami berdua, dia menggunakan sandal jepit sedangkan saya pakai sepatu. Tapi kita tetap berhati-hati untuk tidak sampai jatuh karena akan sakit karena banyak batu di daerah sini dan tidak ada pegangan ataupun sejenis susuran tangga yang kita bisa pegang untuk turun. Jadi mengandalkan kekuatan lutut kita sendiri, dan jangan sampai juga tergelincir karena setelah hujan pasti agak sedikit basah dan membuat jalannya sedikit lebih licin daripada biasanya. Ini ada tali air, tempat jalannya air dari atas. Kita harus hati-hati ketika melewati tempat-tempat ini. Ya, kalau kita lihat di sebelah kanan kita ini ada pohon berduri, tidak terlalu banyak daunnya, dan ada buah biji kecil-kecil. Ini adalah andaliman, atau lebih dikenal di sini ada itir-itir. Jadi pohon ini sendiri tidak tumbuh sembarangan, artinya hanya di beberapa tempat. Dan biasanya andaliman ini dipergunakan untuk bumbu masakan seperti arsik, atau mungkin ada juga dibuat menjadi sambal Batak, yaitu biasanya diulek ataupun digiling bersama dengan andaliman ini. Rasanya pedas tapi tidak rasa seperti pedas cabai. Pohon andaliman atau itir-itir. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk tiba di parkiran. Kita tetap harus hati-hati karena masih banyak batu di daerah sini yang memungkinkan kita bisa saja tergelincir ataupun tersandung sehingga kita bisa jatuh. Nah, di bawah sana kita akan berhenti sejenak untuk melihat pemandangan sebentar ke bawah. Ya, guide saya hari ini, dia naik ke atas batu untuk duduk. Pemandangan yang sangat indah. Nah, ini adalah pohon terong Belanda ataupun tiung. Artinya di daerah sini mereka kenalnya dengan tiung. Rasanya asam tapi segar dan sangat banyak kandungan vitaminnya. Jadi orang-orang di sini sangat suka untuk menanam ini karena biasanya juga bisa dijual ke pasar. Nah, kalau kita lihat tenda biru itulah dari tempat daerah Batu Maropa itu. Dari situlah kita turun, atau dari situ juga lah kita tadi mengambil foto. Di daerah sini sendiri adalah kampung terakhir sebelum kita tadi mendaki ke atas, dan di depan-depan rumah inilah kita akan memarkirkan sepeda motor kita. Dalam perpisahan dari Blacky pagi ini adalah sampai ketemu lagi Bang di Desa Tambadolok. Jangan lupa ya kasih tahu ke teman-teman yang lain ada Batu Maropa di sini. Oke, kita akan turun pagi ini ke tempat kita tadi memulai perjalanan, yaitu daerah Batu Lamak. Nah, sekedar informasi bahwa Batu Maropa itu termasuk daerah Desa Tambadolok. Sedangkan tempat kita memulai tadi sebenarnya itu adalah perbatasan antara Desa Tambadolok dan Desa Cintamaju. Tetapi pada dasarnya itu sudah bagian daripada Desa Tambadolok. Nah, pagi ini kita akan turun melalui jalan yang sama tadi dari pertama kita naik tadi pagi, dan pemandangannya masih akan sama seperti tadi pagi, yaitu di kiri kanan kita akan banyak tanaman padi, kemudian ada juga beberapa jagung. Dan uniknya di daerah Tamba ini mereka masih mempunyai konsep yang sama, artinya sama-sama menanam, sama-sama memanen,
bersama-sama melakukan. Jadi artinya tidak ada kesempatan untuk burung untuk memakan padi-padi mereka. Nah, di sini juga banyak batu seperti kita lihat di sebelah kanan ini. Tapi mereka membuat batu itu menjadi benteng daripada persawahan mereka. Nah, untuk air sendiri Tambah tidak mengalami kesulitan air, sehingga mereka bercocok tanam padi bisa melebihi daerah-daerah yang mungkin kekurangan air di daerah Samosir ini. Dan seperti kita lihat ini juga ada jagung. Sebelah kiri kita ini juga adalah jagung. Dan jagung ini adalah menjadi komoditi yang sekarang juga sedang primadona di daerah Samosir. Nah, di depan kita ada mobil. Kita harus berhenti dulu karena jalannya sedikit sempit. Jadi sudah bisa kita bayangkan saja kalau mobil dengan sepeda motor aja berselisih jalan harus berhenti, apalagi mobil dengan mobil. Mungkin untuk teman-teman yang baru belajar bawa mobil di sini harus lebih banyak ekstra hati-hati karena jalan sempit dan kiri kanannya adalah persawahan dan beberapa juga adalah batu. Nah, ketika kita turun semakin ke daerah bawah, kita masih disuguhkan dengan pemandangan padi dan beberapa juga kopi ataupun jagung. Sebelah kanan itu adalah kopi. Ini adalah sawah yang baru ditanam mungkin beberapa hari yang lalu sampai ke sana. Jadi tanah-tanah ini banyak difungsikan untuk tanaman padi, sehingga tanah-tanah ini bisa menghasilkan padi dan bisa diolah menjadi beras, dan itulah yang kita makan sehari-hari di rumah. Nah, di depan kita sebelah kiri kita bisa lihat ada bangunan sedikit besar, dan menurut informasi itu adalah tugu daripada Raja Guguk. Nah, tugunya besar dan dia mempunyai daerah yang luas. Nah, ini jalan masuknya. Di depan kita akan melihat juga ada salah satu tugu yang termasuk penghuni tetap daripada wilayah ini. Artinya desa ini namanya adalah Desa Tambah, dan Tambah itu sendiri ada beberapa. Dan di depan kita sebentar lagi kita akan melihat tugu daripada Tambah. Mereka bilang ini adalah tugu daripada Tambah Tua. Tidak lebih besar daripada tubuhnya Raja Guguk, tapi tugu ini sangat bermakna kepada marga Tambah dimanapun, apalagi di daerah Tambah ini sendiri. Nah, ini dia depan kita adalah tugu daripada Tambah Tua. Nah, dengan bekas patung di atasnya ada dua, warna putih dengan pekarangan yang luas. Ya, kita akan lanjutkan perjalanan kita turun ke bawah. Di sini jalannya sedikit lebih halus, jadi bisa lebih kencang. Di sebelah kanan kita adalah kopi, tidak sawah lagi tapi kopi. Ada juga ini beberapa jagung yang mungkin sudah dipanen, dan di ini lagi ada kopi. Kemudian di sebelah kiri kita juga ada beberapa tanaman kopi juga. Jadi komoditi kopi adalah salah satu yang keluar dari daerah ini, bukan cuma padi. Dan kopi ini ditandik dengan tanahnya yang kering, dan mereka harus memetik kopi ini kalau sudah matang. Kalau padi mungkin diambil sekali dan harus ditanam kembali, sedangkan kopi masih bisa dipanen untuk beberapa tahun ke depan, sehingga lebih menguntungkan bagi mereka untuk tidak melakukan seperti membajak sawah ataupun harus melakukan memberikan air. Nah, kita sudah tiba di Batu Lamak, starting point kita tadi pagi.
saja perjalanan kita hari ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus perjalanan kita. Ayo jalan kaki.